Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi berisi tentang ungkapan permintaan tolong. Kita tahu bahwa di dalam belajar kita tidak bisa sendiri, kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita dituntut untuk selalu berbuat baik. Oke, kita mulai saja dari pengertian ungkapan permintaan tolong. Setiap hari kita mengalami banyak peristiwa. Ada yang membuat perasaan kita senang, ada yang membuat perasaan kita sedih. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dapat dijadikan pengalaman. Kita dapat belajar dari pengalaman tersebut agar kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kesalahan yang kita buat tidak terulang kembali. Itu maksud dari belajar dari pengalaman. Dalam mengalami peristiwa tersebut, kita ingin rasanya mengungkapkan perasaan kita pada saat itu. Nah, anak-anak, dalam mengungkapkan perasaan, kita harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Mengapa seperti itu? Supaya kita berbicara itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Agar terjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, kali ini ada berbagai macam ungkapan yang dapat dipelajari, seperti ungkapan permintaan maaf, ungkapan terima kasih, dan ungkapan permintaan tolong yang akan Ibu jelaskan di sini. Ungkapan permintaan tolong digunakan ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain atau ketika kita mengalami kesulitan. Ungkapan ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita hidup membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia disebut makhluk sosial. Jadi kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama, anak-anak bisa lihat ada sebuah gambar di situ. Ada dua anak laki-laki yang sedang berada di dalam kamar mandi. Nah, anak yang satu sedang menutup keran air. Nah, bagaimana ungkapan yang baik ketika anak tersebut meminta tolong kepada temannya untuk menutup keran air? Nah, bisa dilihat
kita bisa mengatakan, "Tolong temani saya menutup keran air." Seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, anak-anak bisa lihat gambar contoh yang kedua, ada 2 anak perempuan yang sedang menyapu halaman sekolah. Nah, jadi bila kita hendak meminta tolong menemani menyapu bersama di halaman, kita bisa mengucapkan kalimat, "Tolong saya menyapu halaman sekolah." Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, anak-anak bisa perhatikan ada seorang anak yang sedang belajar memegang buku dan ada satu orang anak yang sedang mendengarkan radio. Nah, di situ kalau yang mendengarkan radio ingin mendengarkan suara yang kencang atau yang keras. Sedangkan kalau yang sedang belajar ada yang merasa terganggu dengan suara yang kencang atau yang keras. Nah, kita bisa minta tolong untuk mengecilkan suara radionya. Misalnya, kita mengucapkan, "Tolong kecilkan suara radiomu." Nah, jadi kita gunakan kata-kata yang baik dan sopan agar tidak tersinggung perasaannya. Nah, kalau kita menggunakan kata yang kasar, pasti orang akan tersinggung. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.